Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas transfer B Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi yang beranggotakan 6 orang yaitu Ayusa Putri, Devi Rahmadani, Mukni Masyuri, Sepriani Yunus, Refli Tanan, dan saya sendiri Risnawati Ilhami sebagai presentator. Di sini kami akan menjelaskan tentang apoptosis. Yang pertama, kami akan membahas definisi dari apoptosis. Teman-teman tahu tidak apa itu apoptosis? Apoptosis itu merupakan kematian sel yang terprogram dikarenakan adanya kerusakan DNA yang membuat sel menyusut dan kemudian membuat sel mengepak dirinya sendiri. Apoptosis ini dia terjadi setiap hari dalam tubuh kita. Sel tubuh kita itu ada yang lahir dan ada juga yang mati. Perlu teman-teman tahu, selain proses kematian sel apoptosis, ada juga loh proses kematian sel yang lain, yaitu nekrosis. Nah, apa sih perbedaan apoptosis dan nekrosis? Jadi, apoptosis itu kematian sel yang terkontrol, terencana sebelumnya untuk menghancurkan sel yang tidak dibutuhkan atau sel yang tidak berfungsi dengan optimal. Sedangkan, nekrosis merupakan kematian sel yang tidak terkontrol, tidak terencana sebelumnya untuk menghancurkan sel yang masih berguna namun diserang penyakit, terkena trauma fisik, atau kekurangan oksigen. Pada slide ini, kita akan melihat perbedaan dari apoptosis dan nekrosis yang terdapat pada ukuran sel, nukleus, membran plasma, isi sel, peradangan, dan penyebab. Ukuran sel pada nekrosis dia membesar, sedangkan ukuran sel pada apoptosis dia mengecil. Nukleus pada nekrosis terjadi pignosis, karioresis, dan kariolisis, sedangkan pada apoptosis fragmentasi ke nukleosom berbentuk fragmen-fragmen. Membran plasma pada nekrosis dia terganggu, sedangkan pada apoptosis tidak terganggu, struktur berubah khususnya orientasi terhadap lemak. Inti sel pada nekrosis pencernaannya secara enzimatik mungkin keluar sel, sedangkan pada apoptosis dikeluarkan dalam apoptosis body. Peradangan yang terjadi pada nekrosis sering, sedangkan peradangan yang terjadi pada apoptosis tidak. Dan yang terakhir, penyebab dari nekrosis adalah patologis, sedangkan penyebab dari apoptosis adalah kondisi patologis dan fisiologis. Penyebab apoptosis itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, apoptosis yang disebabkan oleh kondisi fisiologis. Terjadi karena adanya kerusakan dalam sel, seperti pada perkembangan embrionik saat pembentukan jaringan, involusi fisiologis seperti luruhnya endometrium saat menstruasi, kehancuran sel epitel yang diiringi penggantian proliferasi sel kulit baru. Kemudian penyebab yang kedua yaitu apoptosis yang disebabkan oleh kondisi patologis. Penyebab ini disebabkan terjadi karena adanya kerusakan dari luar sel. Contoh dari penyebab apoptosis patologis yaitu obat anti kanker, virus yang memicu kematian sel seperti hepatitis B atau C, radiasi, dan hipoksia. Saja peran apoptosis dalam kehidupan. Yang pertama, apoptosis berperan dalam respon akibat stres atau kerusakan DNA. Adanya kerusakan DNA, sel akan cepat memicu mulainya proses apoptosis. DNA yang rusak akan mengirim sinyal dari nukleus ke mitokondria untuk memulai apoptosis. Yang kedua, merusak atau menginfeksi sel. Apoptosis secara cepat dapat mendeteksi bila sel mengalami kerusakan atau terinfeksi oleh virus sehingga sel memutuskan untuk melakukan apoptosis atau memerlukan perbaikan. Yang ketiga yaitu homeostatis. Hal ini bertujuan untuk terjadi keseimbangan sel antara sel yang baru dengan sel yang mati. Yang keempat yaitu regulasi sistem imun. Sel B dan sel T sangat efektif berperan dalam pertahanan tubuh dari penyebab infeksi. Tugas sel B dan sel T harus dapat memisahkan dirinya dari antigen. Mekanisme sel T aktif dapat tereduksi
melalui potongan-potongan protein yang termutasi atau produksi antigen asing dari infeksi virus yang mengalami apoptosis. Dan yang terakhir, pertumbuhan. Apoptosis merupakan bagian integrasi dari pertumbuhan jaringan multiseluler. Kematian sel tidak menimbulkan kerusakan jaringan atau infeksi patogen. Berikut ini kami akan membahas faktor dari pemicu apoptosis. Keputusan suatu sel melakukan apoptosis tergantung dari keseimbangan pemicu positif yang diperlukan untuk terus bertahan hidup dan yang negatif yang mengarah ke apoptosis. Ada 3 faktor pemicu suatu sel melakukan apoptosis, yaitu yang pertama, sebagai akibat adanya pemicu intrinsik. Yang kedua, apoptosis yang dipicu oleh aktivator kematian eksternal yang melekat pada reseptor di permukaan sel. Dan yang terakhir, apoptosis yang dipicu oleh oksidator dari luar sel. Terdapat fase-fase pada proses apoptosis. Pada fase inisiasi, sel menerima berbagai rangsangan melalui jalur internal dan eksternal yang merangsang kaskade apoptosis. Setelah fase inisiasi, terjadi fase efektor, di mana setelah sel menerima rangsangan untuk melakukan apoptosis, maka sel akan kehilangan kontak dengan sel di sekitarnya dan mengalami perubahan menuju arah apoptosis, baik secara morfologi maupun biokimia. Kemudian terjadi fase eliminasi atau eksekusi, di mana fase ini merupakan tahap terakhir dari apoptosis. Pada fase ini, sel-sel yang telah mengalami apoptosis akan meninggalkan jejak sisa apoptosik atau apoptotic body akan segera difagositosis oleh sel fagositik. Terdapat 2 jalur pada proses apoptosis, yaitu jalur intrinsik dan ekstrinsik. Kedua jalur ini diinduksi oleh stimulus yang berbeda. Kedua jalur ini akan bertemu untuk mengaktifkan caspase yang merupakan mediator sebenarnya dari kematian sel. Jalur yang pertama yaitu jalur ekstrinsik atau biasa disebut juga kematian reseptor. Jalur ini diawali dengan keterlibatan reseptor kematian membran plasma dengan ligan yang spesifik pada berbagai sel, sehingga dikatakan sebagai inisiasi reseptor kematian. Kemudian, jalur yang kedua yaitu jalur intrinsik. Jalur intrinsik ini biasa disebut juga jalur mitokondria. Jalur ini disebut jalur mitokondria karena menghasilkan peningkatan permeabilitas mitokondria dan pelepasan dari molekul proapoptosis ke dalam sitoplasma. The ability of cancer cells to avoid apoptosis or programmed cell death and continue to proliferate is one of the hallmarks of cancer and is a major focus of cancer therapy development. 2 signaling mechanisms exist for activation of apoptosis, an intrinsic mechanism and an extrinsic mechanism. In the intrinsic pathway, cell death may be triggered through DNA damage or severe cell stress. Following activation, intracellular pro-apoptotic proteins are released to activate caspases. This ultimately results in apoptosis, a process commonly blocked in tumour cells. Restoring the intrinsic apoptotic pathway after it has been inactivated may promote tumour cell death. The extrinsic pathway is activated in response to diverse external signals, such as APO2L trail. This pathway has the potential to induce death of tumour cells independently of the intrinsic pathway. Development of novel molecules that promote apoptosis by targeting both pathways of apoptosis, intrinsic and extrinsic, advances the understanding of the mechanisms behind tumour cell proliferation.
Genentech Bio-Oncology is committed to developing novel molecules that promote apoptosis by targeting the intrinsic and extrinsic pathways. Agar teman-teman lebih jelas memahami mengenai jalur-jalur apoptosis yaitu jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik, maka kami akan menjelaskan mekanismenya melalui video berikut. Jalur intrinsik terjadi jika ada gen X yang rusak. Di dalam sel, ada bagian-bagian sel seperti mitokondria, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Untuk memberikan perintah dibutuhkan protein. Dalam sel ada DNA yang rusak yang ditandai dengan warna merah. Gen yang rusak ini disebut juga dengan DNA damage. DNA yang rusak akan memberikan perintah ke P53. P53 akan memberikan sinyal ke nucleus dan puma yang terdapat pada inti sel yaitu di luar inti sel. Nucleus dan puma ini akan memberikan sinyal dan mengaktifkan Bax dan BAK di mitokondria. Bax dan BAK melepaskan sitokrom C. Sitokrom C akan mengaktifkan APAP1. APAP1 akan mengaktifkan apoptosom. Dan yang terakhir adalah caspase 3 dan 7 yang merupakan eksekutor yang memberikan perintah untuk hancur. Pada jalur ekstrinsik, ada dua reseptor di luar sel, yaitu DR5 dan DR4. Datanglah ligan berikatan dan setelah berikatan akan menghasilkan DIX. DIX ini merupakan sinyal kedua. DIX akan melepaskan caspase 8 dan 10. Caspase 8 dan 10 akan mengirimkan sinyal ke bit, kemudian ke T-bit, dan kembali ke Bax dan BAK, dan Bax dan BAK akan melepaskan sitokrom C. Sitokrom C akan mengaktifkan APAP1, kemudian APAP1 akan mengaktifkan apoptosom, dan yang terakhir adalah caspase 3 dan 7. Protein-protein yang berperan dalam proses apoptosis yaitu terdiri dari protein P53, protein caspase, dan protein BCL2. Protein P53 ini, jika teman-teman tadi lihat dari video yang kami tampilkan tentang jalur apoptosis, terletak di dalam inti sel. Protein ini berfungsi untuk meneruskan sinyal dari DNA yang rusak ke nucleus dan puma. Kemudian ada protein caspase, di mana protein caspase ini memegang peran sentral dalam regulasi dan eksekusi dari kematian sel. Berdasarkan fungsi apoptosis, caspase dibagi menjadi dua yaitu caspase inisiator yang terdiri dari caspase 2, 8, 9, dan 10, dan caspase efektor yaitu caspase 3, 6, dan 7. Protein yang berperan terakhir yaitu protein BCL2. Protein BCL2 ini memiliki sifat pro-apoptosis dan anti-apoptosis yang nanti kami akan jelaskan pada pembahasan setelah ini. Protein pro-apoptosis dan protein anti-apoptosis merupakan keluarga dari protein BCL2, di mana yang membedakan dari kedua protein ini yaitu terletak pada mekanismenya. Mekanisme dari pro-apoptosis yaitu memicu apoptosis dengan meningkatkan pelepasan sitokrom C ke sitosol. Dengan kata lain, pro-apoptosis ini yang memicu apoptosis untuk terjadi. Contoh dari pro-apoptosis yaitu Bax, BAK, BIT, dan BAT. Sedangkan mekanisme dari anti-apoptosis yaitu menghambat pelepasan sitokrom C ke sitosol. Dengan kata lain, protein anti-apoptosis ini dia menghambat agar apoptosis tidak terjadi. Contohnya seperti
BH1, BH2, BH3, BH4, dan BCL-XL. Penghambatan apoptosis ada 3 cara, yaitu cara yang pertama, cara A. Dengan cara ini, jumlah protein BCL2 ditingkatkan. Bila BCL2 jumlahnya semakin banyak, maka apoptosis akan diblok. Seperti yang diketahui, BCL2 merupakan protein anti-apoptosis. Yang kedua, cara B. Dengan cara ini, BH3 diinaktivasi, sehingga apoptosis tidak terjadi. Dan yang terakhir, cara C, yaitu dengan cara menginaktivasi anti-AP sehingga apoptosis tetap bisa diblok. Apa yang terjadi jika kelebihan dan kekurangan apoptosis? Jika terjadi kelebihan apoptosis, maka sel akan mengalami kekacauan. Seperti yang kita ketahui bahwa apoptosis itu merupakan kematian sel. Jadi, jika kematian sel secara terus-menerus, maka sel akan kacau. Sedangkan, jika terjadi kekurangan apoptosis, maka sel akan tidak terkontrol, sehingga sel-sel yang rusak tidak mengalami apoptosis, dan kemudian berkembang terus-menerus sehingga dapat terjadi kanker. Oleh karena itu, dibutuhkan homeostatis atau keseimbangan apoptosis agar jumlah sel yang baru dengan jumlah sel yang mati sama. Adapun slide ini berisi tentang daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun materi apoptosis ini. Baik, sekian presentasi dari kami pada hari ini. Jika ada salah kata atau kekurangan dari materi yang kami bawakan, mohon dimaafkan. Dan atas perhatian teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih.